hormati Bapak Ibu, adik sekalian yang saya banggakan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Dharma Wacana dengan topik yaitu buta yatnya. Jadi kenapa saya ingin sampaikan ini, karena kita mungkin sering ada beberapa istilah gitu ya. Mungkin kita sering mendengar segehan, ada caru, ada tawur. Sebenarnya mana sih yang buta yatnya gitu. Jadi maka itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan tentang upacara buta yatnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita setiap hari atau mungkin dalam upacara kita ada melakukan segeh, kemudian ada kita melakukan caru, atau mungkin setiap tahun nanti kita mendengar ada tawur dan seterusnya, maka sebenarnya itu merupakan semua termasuk dalam upacara buta yatnya. Jadi semua upacara itu, baik itu segehan yang dengan berbagai macam bentuknya, kemudian caru dengan berbagai macam jenisnya, dan tawur dengan berbagai macam jenisnya, adalah bertujuan untuk menetralisir kekuatan-kekuatan alam yang dianggap bisa mengganggu kehidupan atau kehidupan manusia di dalam dunia ini. Jadi buta yatnya itu merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan untuk kekuatan-kekuatan alam, di mana asal atau dasar adanya buta yatnya ini adalah dia adanya Dewa Rena. Kenapa? Karena buta yatnya ini, kekuatan-kekuatan alam ini merupakan yang tidak lain merupakan, kalau kita melihat di lontar-lontar kita Hindu di Bali, merupakan itu salah satu kekuatan gitu ya, kekuatan-kekuatan atau wujud dari kekuatan-kekuatan Ide Sang Hyang Widi, Dewa Dewi, yang tentunya nanti ketika kita melaksanakan segehan, melaksanakan caru, melaksanakan ini akan dikembalikan kepada wujud dewanya gitu. Jadi makanya dalam konteks agama Hindu ada yang disebut dengan istilah Dewa Ye, gitu, manusia Ye, buta Ye gitu. Jadi semuanya di dalam kumpul dalam diri kita sendiri gitu. Dalam kita diri manusia itu ada aspek dewa, aspek manusianya, juga aspek butanya, sehingga itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita gitu ya, berpikir yang baik atau berperilaku yang baik. Kadang-kadang juga kita sering orang bilang hilaf gitu ya, melakukan sesuatu baik perkataan, pikiran yang tidak baik. Jadi itu dari ada aspek-aspek yang karena dalam diri kita memang ada aspek itu yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Makanya intinya di sini kita akan mengenalkan. Jadi di dalam buta yatnya, jadi persembahan yang tulus ikhlas kepada Buddha Kala, itu istilahnya Buddha Kala dalam arti kekuatan-kekuatan alam dengan berbagai macam wujud, bentuk gitu, yang diyakini dalam konteks agama Hindu, dengan tujuan adalah kita melakukan suatu netralisir atau menyomio istilah kalau secara ininya Hindu Balinya. Jadi mengembalikan, menetralkan, dan sehingga menjadi kekuatan yang sebaliknya. Jadi yang negatif menjadi yang positif, sehingga kita menjadi dalam kehidupan kita ini menjadi ini. Nah, di dalam buta yatnya ini ada 3 tingkatan gitu ya. Jadi makanya tadi yang pertama ada tingkatan kecil. Nah, tingkatan kecil inilah yang disebut dengan istilah segehan gitu ya. Jadi segehan itu ada segehan kepel, segehan cacah, kemudian yang lainnya ya, yang macewarna dan yang lainnya, itu merupakan segehan, itu merupakan tingkat yatnya, buta yatnya yang terkecil gitu ya, di dalam kelompoknya gitu. Jadi sebenarnya itu memiliki makna yang sama gitu ya, tetapi cuma tingkatan fungsinya. Kalau dalam konteks lontar dinyatakan bahwa tingkatan-tingkatan itu mau dipengaruhi oleh nanti kekuatan untuk melindungi gitu, kekuatan untuk menjaga gitu. Termasuk juga kemudian selanjutnya adalah tingkatan yang madya atau yang tengah, yaitu yang disebut dengan caru. Jadi kalau kita bilang caru, berarti itu merupakan sebenarnya upacara buta yatnya tingkatan yang madya. Nah, caru ini ada berbagai macam jenis gitu. Ada caru eko satu, itu panca satu, dan panca kelut ya. Jadi panca kelut itu ditambah dengan itik gitu ya. Kalau panca satu itu 5 jenis ayamnya, kemudian kalau eko satu itu ayam berumbun gitu ya. Posisinya di tengah-tengah nanti ya. Kemudian yang panca satu itu nanti dia 5 ayam dengan posisi ayam berumbun di tengah, dan seterusnya nanti ada ayam putih, ayam ini. Jadi posisinya ada arah pengiter ini ya, utara, selatan, barat, dan ini ya, timur gitu. Jadi ada ininya, sehingga dia di tengah satu, sehingga ada 5 ini. Dan panca kelut nanti ditambah dengan itik gitu. Nah itu yang ininya, yang menengah, dan fungsinya tentunya sama. Jadi
di dalam lontar itu ketika panca satu itu kalau nggak salah dia memiliki kekuatan melindungi itu kurang lebih, saya lupa ya, 42 hari apa parasnya itu. Jadi sebenarnya kekuatan untuk melindungi ketika kita melakukan suatu caru itu sehingga ada memiliki perbedaan dari jenis binatangnya. Jadi kalau yang madya tadi, yang caru tadi ya segahan tadi ditambah dengan binatang korbannya tadi, ada ayam berbun, ada 5 ekor ayam, kemudian ada ditambah dengan itik. Kemudian yang tingkatan besar itu yang disebut dengan tawur. Nah tawur ini ada kalau per tahunan itu biasanya kita sering kenal dengan tawur kesange. Kemudian ada disebut dengan panca wali kramo itu 10 tahun sekali. Kemudian ada eke daseludro itu 100 tahun sekali. Artinya kalau panca wali kramo itu artinya dia memiliki, kenapa 10 tahun? Jadi kalau kita berdasarkan lontar itu berarti dia memiliki kekuatannya itu sampai dengan 10 tahun gitu. Makanya 10 tahun sekali gitu. Kemudian yang eke daseludro itu 100 tahun. Berarti eke daseludro itu kalau kita berdasarkan lontar berarti dia memiliki kekuatan untuk melindungi gitu ya. Artinya untuk yang dari hal-hal negatif yang terkait dengan mutkal itu beratnya 100 tahun gitu. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya itu merupakan hal yang penting karena di dalam konteks agama Hindu kita dinyatakan bahwa kita ini di dunia ini, baik itu di dunia alam semesta maupun di dunia buana alit artinya di dalam diri kita itu tidak terlepas dengan yang dua benida ya, dua benida artinya ada yang baik ada yang tidak baik. Nah inilah kita dengan adanya budaya ini kita berusaha untuk menetralisir yang tidak baik untuk menjadi yang baik sehingga dalam kehidupan kita ini benar-benar mengalami suatu keharmonisan, ketenangan atau kedamaian sehingga kita benar-benar bisa mencapai kehidupan yang bahagia di dalam konteks dunia ini, yaitu jagadita kalau dalam konteks bahasa umumnya gitu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bisa dipetik maknanya sehingga tentunya kita setidaknya nanti kita sudah tidak bingung lagi ya, artinya ketika artinya tidak harus mencaru gitu ya, tidak harus tawur, nah, gitu. Jadi itu ada pilihannya. Jadi artinya dengan segahan pun sebenarnya sudah budayanya gitu. Artinya sudah merupakan suatu ini. Makanya perbedaannya hanya tingkatan ininya dan tingkatan kekuatan untuk melindungi gitu ya, melindungi dari ini gitu. Dari kekuatan-kekuatan yang tidak baik di dalam konteks diri kita. Itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya iri dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada